Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sikap sebagai orang beriman dalam menghadapi musibah, tentunya kita selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Hal ini digambarkan dalam Al-Quranul Karim. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa musibah, ditimpa malapetaka, maka orang beriman itu akan senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang-orang yang mendapatkan salawat min rabbihim rahmah, penghargaan spesial dari Allah, mendapatkan nilai khusus dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan senantiasa mendapatkan arahan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam menghadapi musibah, ujian, cobaan yang melanda kita hari ini seantero negeri, bahkan betapa sedihnya kita melihat Masjid Nabawi hari ini pun tutup, Masjidil Haram sepi, sengaja dikosongkan, hanya kalangan tertentu yang hadir dan sholat di sana. Aksesnya pun ditutup. Semuanya adalah ujian bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa hal yang sekecil-kecilnya, hal yang sesederhana itu membuat kita tidak berdaya, membuat semuanya sepi, membuat semuanya mandek, membuat semuanya stop, membuat semuanya tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah gambaran betapa tidak berdayanya kita ketika ujian sekecil ini, ujian sesederhana ini saja kita sudah tidak buat berdaya. Karenanya ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Untuk apa? Yang pertama, kita kembalikan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita, tidak ada kemampuan kita, tidak ada kekuasaan kita secuil pun, illa billah, kecuali daya dan kekuatan dari Allah, kecuali haul dan kuah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali energi yang Allah turunkan kepada kita. Karenanya momentum ini kita jadikan untuk kembalikan posisi kita, kembalikan kedudukan kita, kembalikan fungsi dan tugas kita, khususnya selaku Abdullah, selaku hamba Allah. Dan yang kedua, kita ini adalah khalifahnya, wakil Allah di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi. Allah telah mengamanahkan kepada kita, Allah telah memberikan kita potensi, memberikan kita nilai, memberikan kita begitu banyak kekuatan. Untuk apa? Untuk sekali lagi memakmurkan bumi dengan bimbingan Allah, dengan arahan Allah, dengan hidayah dari Allah, dengan rasyad, irsyad dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita semua, momentum ini kita jadikan untuk mengembalikan dari situ. Saat ini kembali pun kita diuji. Bagaimana masjid pun sengaja dihimbau untuk kita hindari berkumpul dalam kondisi yang banyak. Inilah kondisi darurat. Karena posisi kita, sebagaimana para ulama sudah menjelaskan dalam kaidah usul, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, bahwa bagaimana kita mencegah keburukan, mencegah wabah ini terus-menerus berkembang. Kita bayangkan bagaimana saudara sahabat kita, wali kota Bogor saja tidak merasakan apa-apa. Dia positif terpapar virus Wuhan Corona, virus atau Wuhan COVID-19 ini. Kita harus mengingatkan kita bagaimana kita mencegah. Dari dulu, dari awal kejadian ini sebenarnya para ulama sudah mengingatkan, para cendekiawan sudah mengingatkan, para tokoh mengingatkan untuk melakukan antisipasi. Sebagaimana dilakoni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diarahkan bimbing oleh Rasulullah bahwa ketika terjadi di satu tempat ada wabah, maka orang yang ada di tempat itu jangan sampai keluar, dan kita yang ada di luar tidak usah masuk ke dalamnya. Tetapi ini sudahlah berlalu. Ke depan kita berharap agar para pemangku kekuasaan, para orang-orang yang diberi amanah untuk mengurus lebih dari kita yang pada umumnya,
untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Para partai-partai, para tokoh-tokoh yang kemarin menyatakan memperjuangkan aspirasi untuk rakyat, hari ini tunjukkan dan buktikan kepada rakyat, kepada umat semuanya, agar mereka semua juga merasakan kenyamanan. Kita bisa bayangkan kalau keadaan ini terus berlangsung, seperti apa yang akan terjadi. Bayangkan kalau semua orang dirumahkan, semua orang dilakukan kegiatan dari rumah, apa yang terjadi? Ketika pasar sepi, ketika kebutuhan pokok mulai hilang, apa yang terjadi? Kita hanya berlindung, berdoa kepada Allah, Allahumma wahfad wasallimna wasallim baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin ammah. Kita berdoa agar Allah menyelamatkan kita, Allah menjaga kita, menjaga negeri kita, menjaga bangsa dan negara dari saudara-saudara kita yang lainnya, khususnya agar kita semua senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat, dalam keadaan patuh, dalam keadaan aidun, taibun, hamidun lil rabbina. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan untuk merenungkan nasib kita yang sesungguhnya dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa ya'fu an katsir. Apa saja yang kita peroleh dari prestasi dan kebaikan semata-mata karunia Allah, dan apa saja yang terjadi di sekitar kita karena dari keburukan itu karena ulah kita, karena salah kita, dan Allah sungguh memaafkan atas kesalahan dan kelalaian kita begitu banyak. Wallahu a'lam bishawab wa barakallahu fikum. Hadanallahu hikam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.